الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan Kamus Kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-12 pada huruf Shin. Beberapa kosakata pada huruf ini yaitu ada kata syahid. Kata syahid dalam Al-Quran mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu saksi, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel bersaksi atas kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran," yakni saksi itu sendiri sesuai makna asalnya atau makna aslinya. Yang kedua, kata syahid artinya hadir, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Buruj ayat 3 surah yang ke-85. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan," yakni yang hadir dan yang dihadirkan. Sebagian mufassir berpendapat bahwa kata yang menyaksikan adalah hari Jumat dan yang disaksikan adalah hari Arafah. Secara ringkas kami sampaikan lagi bahwasanya kata syahid mempunyai dua makna dalam Al-Quran. Yang pertama bermakna saksi dan yang kedua bermakna hadir. Kemudian ada kata syajarah. Kata syajarah dalam Al-Quran memiliki 8 makna. Makna yang pertama artinya tanaman gandum, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini," yakni tanaman gandum. Yang kedua, kata syajarah artinya pohon ausaj, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya
pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon, yaitu pohon ausaj. Kemudian yang ketiga, kata syajarah dalam Al-Quran bermakna pohon zaitun, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pohon kayu keluar dari Tursina yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan, yaitu pohon zaitun. Yang keempat, kata syajarah artinya pohon samur, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Fat surah yang ke-48 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, yakni pohon samur. Yang kelima, kata syajarah bermakna pohon kurma, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ibrahim surah yang ke-14 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit, yaitu pohon korma. Yang keenam, kata syajarah bermakna pohon hansal, seperti terkandung dalam Quran surat Ibrahim surah yang ke-14 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yaitu pohon hansal. Yang ketujuh, pohon zakum, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Kemudian lihat pula Quran surat As-Saffat surah yang ke-37 ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat, sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dan dasar neraka yang menyala, yaitu pohon zakum. Yang kedelapan, kata syajarah bermakna tanaman tidak berbatang kayu, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman surah yang ke-55 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tumbuhan dan pohon kedua-duanya tunduk kepadanya, yakni tanaman yang tidak memiliki batang kayu. Ketahuilah bahwa apa yang dinamakan pohon khuldi, seperti disebutkan dalam surat Toha ayat 120, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, merupakan pohon gandum atau khintah, sedangkan pohon al-akhdar adalah tanaman mark atau relaksan. Tanaman ini selalu berwarna hijau, mudah terbakar, dan biasa digunakan untuk membuat api. Pohon ini disebut di dalam surah Yasin ayat 80, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Kita ulangi secara ringkas. Makna syajarah di dalam Al-Quran ada 8. Yang pertama, syajarah artinya tanaman gandum. Yang kedua, syajarah artinya pohon ausaj. Yang ketiga, syajarah artinya pohon zaitun. Yang keempat, syajarah artinya pohon samur. Yang kelima, syajarah artinya pohon kurma. Yang keenam, syajarah artinya pohon hansal. Yang ketujuh, syajarah artinya pohon zakum. Dan yang kedelapan, syajarah artinya tanaman
tidak berbatang kayu. Kosakata berikutnya ada kata syirk. Kata syirk dalam Al-Quran memiliki 3 arti. Yang pertama, syirik artinya menyekutukan sesuatu dengan Allah. Hal ini bisa dilihat dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya, yakni dosa menyekutukan atau menyetarakan atau menyamakan Allah dengan selainnya. Lihat pula Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, yakni Allah menjadikan surga haram bagi orang itu jika ia mati. Kemudian lihat Quran surat At-Taubah surah yang ke-9 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin, yakni dari orang-orang yang menyetarakan atau menyamakan Allah dengan selainnya. Makna ini juga dapat kita ketemui dalam berbagai ayat Al-Quran yang lain. Kemudian yang kedua, kata syirk artinya menyekutukan iblis dengan Allah dalam ketaatan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu, yakni keduanya menjadikan iblis sebagai sekutu Allah dalam ketaatan. Lihat juga Quran surat Ibrahim surah yang ke-14 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu, yakni mempersekutukan dengan Allah dalam ketaatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata syirk mempunyai makna bersikap riya dalam beramal baik, sebagaimana diungkapkan dalam Quran surat Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya, yakni janganlah diniatkan untuk apapun kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas kita rangkum bahwasanya kata syirk dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama artinya menyekutukan sesuatu dengan Allah. Yang kedua, menyekutukan iblis dengan Allah dalam ketaatan. Dan yang ketiga, syirik bermakna bersikap riya dalam beramal baik. Kosakata selanjutnya yaitu kata syikok. Kata syikok dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama bermakna sesat, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran, yakni dalam kesesatan yang jauh. Kemudian perhatikan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 137.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan. Kemudian Quran surat Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam kesesatan yang sangat. Kemudian Quran surat Fussilat surah yang ke-41 ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam kesesatan yang jauh. Kemudian kata syikok bermakna bertikai, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu khawatirkan ada pertikaian antara keduanya. Kemudian dalam Quran surat Shad surah yang ke-38 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan pertikaian yang sengit. Kemudian yang ketiga, kata syikok bermakna bermusuhan, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam Quran surat Hud surah yang ke-11 ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah hendaknya permusuhan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat. Kemudian perhatikan juga Quran surat Muhammad surah yang ke-47 ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul. Dengan ringkas kami merangkum bahwasannya kata syikok memiliki 3 arti dalam Al-Quran. Yang pertama, syikok artinya sesat. Yang kedua, kata syikok artinya bertikai. Dan yang ketiga, syikok artinya bermusuhan. Kata berikutnya adalah kata syukur. Kata syukur memiliki 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, syukur artinya tauhid, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Lihat juga Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya, yaitu orang-orang yang bertauhid. Lihat juga Quran surat Ibrahim surah yang ke-14 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, yakni jika kamu bertauhid. Kemudian yang kedua, bersyukur. Makna syukur adalah bersyukur itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Lihat juga Quran surat An-Naml surah yang ke-27 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya.
Kemudian lihat pula Quran surat Luqman, surah yang ke-31 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Kemudian di dalam Quran surat Luqman ayat 12 Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah atau hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." yakni bersyukur itu sendiri sesuai makna asalnya. Secara ringkas kita sampaikan bahwasanya kata syukur dalam Al-Quran mempunyai dua makna. Yang pertama, syukur artinya tauhid, dan yang kedua, syukur artinya bersyukur itu sendiri. Kemudian kosakata selanjutnya ada kata syahid. Kata syahid dalam Al-Quran mempunyai 7 makna. Yang pertama, syahid berarti saksi atas risalah yang sampai dari Allah dan para rasul, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat?" Yakni bagaimanakah jika kami mendatangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi terhadap mereka berupa rasul atas risalah yang sudah disampaikan kepada mereka, dan engkau wahai Muhammad adalah saksi bagi mereka atas risalah yang sudah disampaikan. Perhatikan juga Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka," yakni menjadi saksi terhadap mereka atas penyampai risalah kepada mereka. Kemudian perhatikan Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri," yakni saksi berupa nabi mereka terhadap mereka atas risalah yang sudah disampaikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, kata syahid artinya malaikat pencatat amal manusia, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Qaf surah yang ke-50 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi," yakni malaikat yang bertugas mencatat amal manusia di dunia sebagai saksi di akhirat atas amal perbuatan manusia. Kemudian lihat juga Quran surat Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat," yakni berdirinya malaikat pencatat yang menjadi saksi atas amal perbuatan mereka. Kemudian kata syahid artinya umat Muhammad yang menjadi saksi untuk para nabi dan umat mereka atas tersampaikannya wahyu. Makna ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia,"
yakni menjadi saksi untuk para rasul bahwa mereka telah menyampaikan risalah kepada kaum mereka. Kemudian perhatikan juga Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 83. Allah berfirman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi, yakni bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan Quran surat Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, yakni menjadi saksi untuk para Rasul bahwa mereka telah menyampaikan risalah kepada kaumnya. Kemudian yang keempat, kata syahid artinya orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ini ditegaskan dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid. Juga terdapat dalam Quran surat Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka, bagi mereka pahala dan cahaya mereka, yakni orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Yang kelima, kata syahid artinya saksi atas hak orang, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 282. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu, yakni saksi atas hak orang. Lihat Quran surat At-Tolak surah yang ke-65 ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah, yakni saksi perihal talak dan rujuk suami istri. Kemudian yang keenam, syahid artinya hadir, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran, maka jika kamu ditimpa musibah, ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka, yakni tidak hadir berperang bersama mereka. Lihat juga Quran surat Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, yakni yang tidak ikut hadir. Kemudian perhatikan juga Quran surat Al-Mudaththir surah yang ke-74 ayat 12 dan 13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia, yakni hadir di Makkah. Kemudian kata syahid artinya mitra, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Secara ringkas kita rangkum bahwasanya kata syahid dalam Al-Quran memiliki 7 makna. Yang pertama, syahid berarti saksi atas risalah yang sampai dari Allah dan para rasul. Kemudian yang kedua, syahid artinya malaikat pencatat amal manusia. Kemudian yang ketiga, syahid artinya umat Muhammad yang menjadi saksi untuk para nabi
dan umat mereka atas tersampaikannya wahyu. Kemudian yang keempat, syahid artinya orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, syahid artinya saksi atas hak orang. Yang keenam, syahid artinya hadir. Kemudian 7, syahid artinya mitra. Kosakata selanjutnya yaitu kata syiah. Kata syiah jamak dari kata syiah, syia'ul dan asya. Kata ini mempunyai 4 makna. Yang pertama artinya golongan atau kelompok, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan. Kemudian lihat Quran surat Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada golongan-golongan umat yang terdahulu. Kemudian Quran surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Kemudian berpecah belah maksudnya bergolong-golongan. Kemudian perhatikan Quran surat Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Kemudian kata syiah artinya sesama. Makna ini terdapat dalam Quran surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari sesamanya Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum Kibti atau Fir'aun. Maka orang yang dari sesamanya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Kemudian yang ketiga, syiah artinya pengikut syariat atau millah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat As-Saffat surah yang ke-37 ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan Nuh, termasuk golongannya atau golongan Nabi Nuh alaihissalam, yakni Ibrahim adalah bagian dari pengikut millah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian lihat juga Quran surat Saba surah yang ke-34 ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa terdahulu. Kemudian lihat Quran surat Al-Qamar surah yang ke-54 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, yakni penduduk Mekah, sebagai sesama pengikut syariat atau millahmu. Kemudian yang keempat artinya kecenderungan. Syiah artinya kecenderungan, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam kecenderungan-kecenderungan yang berbeda, yakni kecenderungan-kecenderungan yang saling bertentangan. Na'udzubillah. Secara ringkas kita rangkum bahwasanya kata Syiah dalam Al-Quran memiliki 4 makna.
Yang pertama artinya golongan atau kelompok, yang kedua artinya sesama, yang ketiga artinya pengikut syariah atau millah, kemudian yang keempat artinya kecenderungan. Kosakata berikutnya ada kata syai'. Kata syai' yang mempunyai 72 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, kata syai' berarti segala sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana terdapat dalam Quran surat At-Taghabun surah yang ke-64 ayat 1. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, syai' artinya semua makhluk, sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surat As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, yaitu segala makhluk yang diciptakannya. Yang ketiga, syai' artinya perbedaan bentuk makhluk hidup, sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surat An-Nur surah yang ke-24 ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni Maha Kuasa untuk menciptakan segala jenis hewan dengan berbagai bentuk yang berbeda. Kemudian yang keempat, syai' artinya menambahkan sayap pada malaikat yang diciptakan, seperti yang terdapat dalam Quran surat Fatir surah yang ke-35 ayat 1. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu Maha Kuasa untuk menambah sayap pada makhluk ciptaannya. Yang kelima, kata syai' artinya penciptaan Isa alaihissalam tanpa ayah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni Dia menciptakan Isa tanpa ayah, dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan Isa tanpa ayah. Kemudian lihat juga Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 120. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu Maha Kuasa untuk menciptakan Isa tanpa ayah. Kemudian makna syai' artinya kitab, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 91. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, yakni tidak menurunkan kitab suci kepada manusia. Yang ketujuh, kata syai' artinya Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Asy-Syura surah yang ke-42
ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah, yakni tentang Al-Quran kamu berselisih. Yang kedelapan, syai artinya manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Insan surah yang ke-76 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, yakni sedang manusia ketika itu belum merupakan makhluk yang dapat disebut. Yang 9, kata syai artinya segala sesuatu yang ada di bumi seperti tanaman, pepohonan, dan binatang melata. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yakni apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu seperti tanaman, pepohonan, binatang melata, dan lain-lain. Perhatikan juga Quran surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka, yakni segala makhluk di bumi seperti hewan, pepohonan, dan tanaman. Yang ke-10, syai artinya tanaman dan hewan ternak. Sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersatukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun, yaitu tanaman dan hewan ternak yang diharamkan oleh masyarakat jahiliyah untuk diri mereka sendiri. Kemudian disebutkan juga dalam Quran surat Al-An'am ayat 139. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengatakan, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan juga dalam Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya, yaitu tanaman dan hewan ternak. Yang ke-11, kata syai artinya binatang melata dan lain-lain. Sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surat Toha surah yang ke-20 ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk, yakni Tuhan telah memberikan bentuk kepada semua binatang melata. Kemudian ayat 21 surah Fussilat surah yang ke-41, Allah berfirman, kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata, yaitu binatang melata dan lain-lain. Yang ke-12, kata syai artinya kenabian. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, yaitu kenabian.
13. Kata syai artinya rasul, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yasin surah yang ke-36 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, yakni yang Maha Pemurah tidak menurunkan seorang rasul pun. Juga ayat 9 Quran surah Al-Mulk surah yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul pun. Kemudian yang ke-14, kata syai artinya kenabian, kitab suci, jin, setan, serta bahasa burung, binatang, dan lain-lain. Makna ini terdapat dalam Quran surat An-Naml surah yang ke-27 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu, yakni kenabian, kitab suci, jin, setan, serta bahasa burung, binatang, dan lain-lain. 15. Syai artinya pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat 19 surah yang kelima Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu Maha Kuasa untuk mengutus Muhammad sebagai pembawa risalah. Yang ke-16, kata syai artinya perintah, larangan, ketetapan, hukum, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lembaran-lembaran Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu, yakni sebagai pelajaran dan penjelasan tentang perintah, larangan, ketetapan, hukum, dan lain-lain. Kemudian yang ke-17, kata syai artinya yang menghapus atau nasikh, dan yang dihapus atau mansukh, sebagaimana disebutkan dalam ayat 106 surah kedua Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni Allah Maha Kuasa atas segala nasikh dan mansukh. Nasikh itu artinya ayat-ayat yang menghapus ayat lain baik lafaz atau hukum, sedangkan mansukh adalah ilmu yang berkaitan dengan ayat-ayat yang terhapus di dalam Al-Quran, baik itu secara lafaz maupun hukum. Itu makna dari kata nasikh dan mansukh. Nasikh yang menghapus, mansukh yang terhapus. Kemudian yang ke-18, kata syai artinya halal dan haram, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Yakni jika kamu berlainan pendapat tentang hukum halal dan haram, maka kembalikan persoalan hukum ini kepada kitab Allah dan sunnah nabinya, lalu terapkan apa yang sesuai dengan keduanya. Kemudian 19, kata syai artinya pembagian ghanimah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu," yakni atas segala sesuatu dalam pembagian ghanimah dan lain-lain. Kemudian kata syai artinya harta, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya sesuatu apapun yang dapat kamu peroleh sebagai ghanimah, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah," yakni harta apapun. Kemudian Quran surat Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya, sesuatu apapun yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu," yakni harta seperti senjata dan kuda yang dinafkahkan di jalan Allah, pasti pahalanya akan kembali kepada yang beramal tersebut. Dan sesuatu apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, yaitu harta apa saja. Kemudian yang ke-11, kata syai artinya harta yang disedekahkan, sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, yaitu bagian apa saja dari harta yang kamu sedekahkan." Kemudian yang ke-22, kata syai artinya banyak atau sedikit bagian dari mahar. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya," yakni menyerahkan banyak atau sedikit bagian dari mahar itu dengan senang hati. Yang ke-23, kata syai bermakna tidak banyak atau sedikit bagian dari mahar, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka," yakni tidak dihalalkan mengambil kembali banyak ataupun sedikit bagian dari mahar yang telah diberikan. Kemudian perhatikan juga Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun, yaitu kamu mengambil lagi banyak ataupun sedikit bagian dari harta yang telah kamu berikan." Kemudian yang ke-24, kata syai artinya warisan,
sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah, yaitu tidak ada kewajiban melindungi warisan mereka sebelum mereka hijrah. Juga ayat 75 Quran surat Al-Anfal surah yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, yakni Allah Maha mengetahui segala sesuatu dari warisan mengenai anggota kerabat yang dilibatkan dan anggota yang tidak dilibatkan dalam perolehan warisan. Kemudian yang ke-25, kata syai' artinya pembagian warisan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa surah yang ke-4 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, yakni Maha mengetahui perihal pembagian warisan. Kemudian perhatikan juga Quran surat An-Nisa ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, yakni Maha mengetahui tentang pembagian warisan. Kemudian yang ke-26, kata syai' artinya tahta, bala tentara, dan harta, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Naml surah yang ke-27 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar, yakni kerajaan, pasukan, dan kekayaan. Kemudian yang ke-27, kata syai' artinya kerajaan dan kebesaran, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 177. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, yakni tidak mengurangi kebesaran kerajaan dan kekuasaannya. Kemudian Quran surat Muhammad surah yang ke-47 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka, yakni tidak mengurangi keagungan kerajaan dan kekuasaannya. Yang ke-28, bahwasanya kata syai' mempunyai makna kemenangan dan kekalahan, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya Allah Maha Kuasa
untuk memberikan kemenangan ataupun menimpakan kekalahan. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa maknanya adalah Maha Kuasa untuk memberikan kemenangan. Yang ke-29, kata syai artinya jihad. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, surah yang ke-216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu." Yakni jihad adalah lebih baik bagimu karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menghasilkan pembebasan dan perolehan perang atau kesyahidan. Yang ke-30, syai artinya enggan berjihad. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Yakni enggan berjihad, padahal ini amat buruk karena Allah membuat keengganan ini mengakibatkanmu tidak memperoleh kemenangan dan perolehan perang. Yang ke-31, bahwasanya kata syai bermakna pembebasan Khaybar. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak, yaitu tanah Khaybar, dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu." Yakni Allah Maha Kuasa atas pembebasan Khaybar dan lain-lain. Yang ke-32, bahwasanya kata syai artinya penumpasan dan pengusiran. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, surah yang 109. Surah yang kedua ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Yakni Allah Maha Kuasa atas penumpasan Bani Quraisyah dan pengusiran Bani Nadir. Kemudian 33, syai bermakna pembebasan Persia dan Romawi dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Fat, surah yang ke-48 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Kemudian yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala yang ke-34, kata syai artinya pembebasan Nudair dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Yakni atas pembebasan Nudair dan lain-lain. Kemudian kata syai bermakna keterbunuhan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan suatu ketakutan, kelaparan,
yakni kami berikan cobaan kepadamu dengan keterbunuhan. Kemudian yang ke-36, kata syai artinya azab dan penggantian. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat At-Taubah surah yang ke-9 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan digantinya kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni atas azab atasmu dan penggantian kamu dengan kaum selainmu." Kemudian ke-37, kata syai artinya azab dan ampunan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni atas penimpaan azab ataupun pemberian ampunan." Kemudian Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksanya siapa yang dikehendakinya dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu," yaitu kuasa atas penimpaan azab ataupun pemberian ampunan. Kemudian yang ke-38, kata syai artinya pencegahan azab. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah sedikit pun, jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya." Yakni katakanlah, siapakah yang mencegah Allah jika dia hendak menimpakan azab. Perhatikan pula Quran surat Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, jika aku mengada-ngadakannya, maka kamu tiada mempunyai suatu apapun untuk mempertahankan aku dari azab Allah itu." Yakni kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghalangi azab Allah. Lihat pula Quran surat Al-Ahqaf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka," yakni tidak berguna untuk mencegah azab. Kemudian Quran surat Al-Fat surah yang ke-48 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu?" Yakni siapakah yang mampu mencegah keuntungan ataupun kerugian untukmu jika Allah menghendakinya. Kemudian Quran surat At-Tur surah yang ke-52 ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong," yakni tidak berguna untuk mencegah azab dari mereka. Kemudian yang ke-39, syai artinya sedikit maupun banyak dari takdir Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Yusuf surah yang ke-12 ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Yakub berkata, 'Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk
dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada Allah. Maksudnya, aku tidak dapat menghindarkanmu sedikit pun dari takdir Allah. Kemudian yang ke-40, kata syai artinya kemudaratan dan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu," yakni atas kemudaratan maupun kebaikan. Kemudian ke-41, kata syai artinya kesesatan secara khusus. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu, yakni Tuhanku akan menyesatkanku, maka aku akan takut Tuhan-Tuhanmu itu akan menimpakan malapetaka kepadaku." Kemudian yang ke-42, kata syai artinya masuk ke dalam ajaran syirik. Sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu," yakni meliputi masuknya orang ke dalam ajaran syirik dan lain sebagainya. Ke-43, kata syai artinya sesembahan kaum kafir berupa Isa, Maryam dan Uzair. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu," yaitu para malaikat, Isa Al-Masih, Maryam dan Uzair. Kemudian, sesungguhnya mereka adalah makhluk ciptaan Allah serta para hambanya dalam kerajaannya. Makna ini juga didukung di dalam Quran, makna ini juga didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat setelahnya yang berbunyi, "Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu." Maksudnya Allah lah yang memelihara malaikat, Isa, Maryam, Uzair, dan tidak ada siapapun pemelihara yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjaga dan menyaksikan mereka. Kemudian yang ke-44, kata syai artinya kaum Ad dan hartanya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk," yakni tidak membiarkan kaum Ad dan hartanya kecuali dijadikannya sebagai serbuk. Kemudian yang ke-45, kata syai artinya Tuhan-Tuhan. Sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, yaitu Tuhan-Tuhan." Perhatikan juga Quran surat Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah, yakni Tuhan-Tuhan lain. Yang ke-46, kata syai' artinya amal perbuatan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 17, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu, yaitu menyaksikan segala amal perbuatan mereka. Kemudian di dalam Quran surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu, yakni Maha menyaksikan segala amal perbuatan mereka. Kemudian yang ke-47, kata syai' artinya sesuatu yang menakjubkan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Hud, surah yang ke-11 ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh mengherankan, apakah aku melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Kemudian Quran surat Maryam, surah yang ke-19 ayat 89, Allah berfirman, sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Kemudian Quran surat Shad, surah yang ke-38 ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Kemudian Quran surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. Kemudian Quran surat Al-Qamar, surah yang ke-54 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru atau malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan, yakni sesuatu yang aneh dan menakjubkan. Kemudian yang ke-48, kata syai' artinya perkataan. Sebagaimana diungkapkan dalam Quran surat Maryam, surah yang ke-19 ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, yakni kamu telah mengutarakan perkataan yang sangat besar berupa kesyirikan. 49. Kata syai' artinya kejujuran. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, yaitu kejujuran dan lain-lain. Yang ke-50, kata syai' artinya pemberian. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami Maha mengetahui segala sesuatu, yakni kami Maha mengetahui segala yang telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman. Kemudian yang ke-51, kata syai' artinya kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu untuk mereka, yakni pintu-pintu segala kebaikan. Kemudian dalam Quran surat Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 60,
Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya, yakni apapun diantara kebaikan. Kemudian lihat Quran surat Yasin, surah yang ke-36 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi suatu apapun bagi diriku, yakni Tuhan-Tuhan itu tidak mampu memberiku syafaat kebaikan. Kemudian dalam Quran yang ke-52, yaitu syai' artinya manfaat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, yakni kaum kafir satu sama lain tidak dapat memberikan manfaat apapun di antara mereka. Kemudian 53, kata syai' artinya manfaat dan kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, yakni manfaat dan kebaikan. Kemudian yang ke-54, kata syai' artinya pahala, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, yakni tidak menguasai pahala dari apa yang mereka usahakan. Kemudian lihat Quran surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil sesuatu pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia, yakni mereka tidak dapat mengambil pahala dari apa yang telah mereka usahakan. Kemudian yang ke-55, kata syai' artinya pertolongan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi penolong atau teman dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. 56, yaitu kata syai' artinya syafaat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Katakanlah, dan apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memilih sesuatu pun, yaitu syafaat apapun. Kemudian yang ke-57, bahwasanya kata syai' artinya hak orang, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 183. Allah berfirman, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Kemudian yang ke-58, kata syai' artinya rezeki, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu, bahwa tidak ada sesuatu pun dari rezeki kecuali pada sisi kamilah pintu-pintunya. Kemudian yang ke-59, kata syai' artinya kekayaan dan kemiskinan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat At-Talaq surah yang ke-65 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu, yakni kekayaan dan kemiskinan. Kemudian yang ke-60 kata syai artinya kelaparan dan kesempitan rezeki. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, yakni Allah Maha mengetahui kelapangan dan kesempitan rezeki. Kemudian yang ke-61 kata syai artinya mati dan hidup. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni atas kehidupan, kematian dan lain-lain. Kemudian yang ke-62 kata syai artinya dihidupkannya kembali orang yang mati. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati dan lain-lain. Perhatikan juga Quran surat Hud surah yang ke-11 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepada Allah lah kembalimu, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu atas menghidupkan orang mati dan lain-lain. Kemudian Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu atau pembangkitan orang mati, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah dia. Kemudian Quran surat Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni atas penghidupan kembali orang yang sudah mati. Kemudian Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaitu pembangkitan orang mati dan lain-lain. 63 kata syai artinya hewan. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni atas hewan-hewan. Dalam Quran surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 88, Allah berfirman, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah, yakni segala hewan adalah mayit, hanya Allah yang maha hidup. Kemudian dalam Quran surat Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, yaitu rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi semua hewan. Kemudian 64 kata syai artinya lalat. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, yakni tidak dapat menciptakan seekor lalat sekalipun.
Kemudian dalam Quran surat Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 3 Allah berfirman, kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya untuk disembah, yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, yakni tidak menciptakan seekor lalat sekalipun. Yang ke-66, yang ke-65, kata syai artinya sebagian hewan buruan, sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan, yakni khusus binatang buruan yang hidup di darat. Kemudian yang ke-66, kata syai artinya saat keluarnya anak dari rahim ibu, sebagaimana tersebut dalam Quran surat Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya, yakni di sisi Allah sudah ada terukur kapan janin akan keluar dari perut ibunya. Kemudian yang ke-67, kata syai artinya salah seorang, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah, yakni tiada seorang pun dari mereka. Kemudian dalam Quran surat Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika sesuatu dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, yakni seseorang dari istri-istrimu. Kemudian 68, kata syai artinya tanda, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Musa berkata, dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang nyata, yakni tanda yang nyata berupa kondisi tangan dan tongkat. Kemudian 69, kata syai artinya jenis atau macam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 99. Allah berfirman, kami tumbuhkan dengan air itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian Quran surat Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 19. Allah berfirman, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran, yakni segala jenis tanaman. Kemudian Quran surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 75, Allah Subhanahu wa taala bersabda, dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram atau tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ke-70, kata syai artinya pakaian, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu, yakni jika lalat itu merampas hiasan, pakaian dan wewangian yang ada pada berhala-berhala. Kemudian yang ke-71, kata syai artinya sesuatu, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian yang ke-72 atau yang terakhir, kata syai artinya segala sesuatu kecuali Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Kemudian perhatikan Quran surat Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 49. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, yakni segala sesuatu selain Allah pasti berpasangan, yaitu terdiri dari dua jenis seperti terang dan gelap, laki-laki dan perempuan, laut dan darat, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum kita akhiri bagian ini, kita review secara ringkas tentang makna syai' dalam Al-Quran yang terdapat 72 macam makna atau arti dari kata syai'. Yang pertama, kata syai' dalam Al-Quran artinya segala sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata syai' artinya semua makhluk. Yang ketiga, syai' artinya perbedaan bentuk makhluk hidup. Yang ketiga, syai' artinya menambahkan sayap pada malaikat yang diciptakan. Yang kelima, kata syai' artinya penciptaan Isa alaihissalam tanpa ayah. Kemudian 6, kata syai' artinya kitab. Kemudian 7, syai' artinya Al-Quran. Yang ke-8, syai' artinya manusia. Yang ke-9, syai' artinya segala sesuatu yang ada di bumi seperti tanaman, pepohonan, dan binatang melata. Kemudian 10, kata syai' artinya tanaman dan hewan ternak. Yang ke-11, syai' artinya binatang melata dan lain-lain. Kemudian ke-12, syai' artinya kenabian. 13, syai' artinya rasul. 14, syai' artinya kenabian, kitab suci, jin, setan, serta bahasa burung, binatang, dan lain-lain. 15, kata syai' artinya pengutusan Muhammad SAW sebagai pembawa risalah. 16, syai' artinya perintah, larangan, ketetapan, hukum, dan lain-lain. 17, syai' artinya yang menghapus nasikh dan yang dihapus mansukh. Yang ke-18, syai' artinya halal dan haram. 19, syai' artinya pembagian ghanimah. 20, syai' artinya harta. 21, syai' artinya harta yang disedekahkan. 22, syai' artinya banyak atau sedikit bagian dari mahar. 23, syai' artinya tidak banyak atau sedikit bagian dari mahar. 24, syai' artinya warisan. 25, syai' artinya pembagian warisan. 26, syai' artinya tahta, bala tentara, dan harta. 27, syai' artinya kerajaan dan kebesaran. 28, syai' artinya kemenangan dan kekalahan. 29, syai' artinya jihad. 28, syai' artinya kemenangan dan kekalahan. 29, syai' artinya jihad. 30, syai' artinya enggan berjihad. 31, syai' artinya pembebasan Khaybar. 32, syai' artinya penumpasan dan pengusiran. 33, syai' artinya pembebasan Persia dan Romawi dan lain-lain. 34, syai' artinya pembebasan Nudair dan lain-lain. 35, syai' artinya keterbunuhan. 36, syai' artinya azab dan penggantian. 37, syai' artinya azab dan ampunan. 38, syai' artinya pencegahan azab. 39, syai' artinya sedikit maupun banyak dari takdir Allah. 40, syai' artinya kemudaratan dan kebaikan.
41 syai artinya kesesatan secara khusus. 42 syai artinya masuk ke dalam ajaran syirik. 43 syai artinya sesembahan kaum kafir berupa Isa alaihissalam, Maryam dan Uzair. 44 syai artinya kaum Ad dan hartanya. Syai ke-45 syai artinya Tuhan-Tuhan. 46 syai artinya amal perbuatan. 47 syai artinya sesuatu yang menakjubkan. 48 syai artinya perkataan. 49 syai artinya kejujuran. 50 syai artinya pemberian. 51 syai artinya kebaikan. 52 syai artinya manfaat. 53 syai artinya manfaat dan kebaikan. 54 syai artinya pahala. 55 syai artinya pertolongan. 56 syai artinya syafaat. 57 syai artinya hak orang. 58 syai artinya rezeki. 59 syai artinya kekayaan dan kemiskinan. 60 syai artinya kelaparan dan kesempitan rezeki. 61 syai artinya mati dan hidup. 62 syai artinya dihidupkannya kembali orang yang mati. 63 syai artinya hewan. 64 syai artinya lalat. 65 syai artinya sebagian hewan buruan. 66 syai artinya saat keluarnya anak dari rahim ibu. 67 syai artinya salah seorang. 68 syai artinya tanda. 69 syai artinya jenis atau macam. 70 syai artinya pakaian. 71 syai artinya sesuatu. Dan 72 syai artinya segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Sobat Al-Haqqu TV semuanya, penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran homonim kata secara alfabet bagian yang ke-12. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.